Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah malam ini di Handil Area. Kembali kita melanjutkan ya. Kita bertemu dalam rangka untuk belajar bareng. Seingat saya ini yang kelima saya ke Handil ya, atau lebih? Mungkin lebih ya. Karena dulu sebelum pandemi saya sudah beberapa kali ke Handil. Namun ada sebagian di antara teman-teman yang baru ketemu pertama kali di Handil. Dan kita berharap kepada Allah semoga kegiatan-kegiatan pendidikan semacam ini yang bernuansa kajian di masjid bisa terus diselenggarakan. Karena seorang muslim ketika dekat dengan belajar, insya Allah secara kepribadian lebih baik dibandingkan mereka yang jauh dari ilmu. Dan tidak lupa kami mengaturkan jazakumullah khairan, terima kasih banyak kepada manajemen yang ada di Handil Area yang telah memberikan kita kesempatan dan izin untuk bisa belajar di sini. Saya enaknya gimana? Menghadap ke sini atau begini? Serong dikit. Serong dikit. Nah, gini. Nah, ini mejanya di sini gimana? Pokoknya iya, ini miring. Gak apa ya, ini agar nanti bisa lebih maksimal dalam menampilkan tayangan di proyektor, karena kita mau berbicara tentang masalah fikih karyawan. Judul kajian kita kerja amanah rezeki berkah. Kerja amanah rezeki berkah. Baik. Di sini yang karyawan selain yang ada di job site, angkat tangan ya, selain di job site. Ini di luar job site? Bukan karyawan. Bukan karyawan. Bos semua berarti ini. Insya Allah ya. Alhamdulillah. Tayyib. Nanti yang mau kita pelajari, mungkin ada di antara bapak-bapak dan saudara sudah punya buku yang pernah saya tulis, judulnya ini, Fikih ASN dan Karyawan. Pernah dengar buku ini, Pak? Sudah ya? Baik. Jadi nanti kita akan mengacu kepada buku ini untuk mengawali pembahasan kita sebagai pengantar, dan insya Allah kita ada 2 sesi. Sesi malam ini sama sesi besok subuh. Selanjutnya, Bapak-bapak, di sesi malam ini saya coba tampilkan daftar isi. Nanti Anda bisa pilih sesuai dengan prioritas yang kira-kira penting untuk dibahas. Ini adalah daftar isi buku Fikih ASN dan Karyawan. Pertama, berkaitan dengan pendekatan kita sebagai mukmin agar kita ingat akhirat. Hidup tidak sekali, ada kehidupan yang kedua. Kemudian ada pemahaman yang menyesatkan sehingga memotivasi orang untuk korupsi dan melakukan aneka pelanggaran berkaitan dengan dunia kerja. Lalu ujian yang diberikan oleh Nabi SAW untuk para karyawan. Kemudian berkaitan dengan masalah akad yang kita lakukan. Hakikatnya kita sedang berakad dengan Allah, karena itu jangan khianat. Kemudian kita bahas tentang masalah koruptor dan ancamannya di akhirat. Lalu penjelasan tentang karyawan yang ideal menurut Al-Quran. 12 prinsip dalam memilih pejabat, mungkin kita tidak ambil bagian ini. Kemudian hukum meminta pekerjaan, apakah melamar kerja itu termasuk meminta-minta yang dilarang. Kemudian aneka bentuk penipuan ketika melamar kerja. Kalau dulu kita lulus dengan ijazah hasil nyontek, boleh nggak Pak dipakai daftar di Total atau di Chevron atau di Pertamina? Kalau sudah terlanjur gajinya halal atau haram? Berikutnya masalah sogok menyogok, melamar dengan sogok, lalu masalah nepotisme,
kemudian aneka bentuk akad dengan karyawan, 7 ketentuan akad ijarah. Anda sebagai karyawan dengan perusahaan, akadnya itu akad ijarah. Bagaimana ketentuannya dibahas di sini. Lalu berkaitan dengan outsourcing dan komisi agen karyawan, kemudian gaji di bawah UMR, dan di bagian akhir kita bahas tentang masalah korupsi waktu dan aneka pelanggaran waktu kerja. Kemudian di ujungnya ada penggunaan fasilitas kantor untuk pribadi, lalu aneka tips dan sogok, kemudian hadiah yang mubah, dana pensiun, dan zakat profesi. Baik, dari sekian yang tadi kita paparkan dalam daftar isi, kira-kira bagian mana yang menarik untuk dibahas? Anda boleh milih 3. Nah, semua. Kalau semua daftar isi aja cukup. Waktunya nggak cukup. Bukunya kalau di sini mungkin nggak ada ya. Di Jogja banyak, di Surabaya juga banyak, di Jawa banyak. Intinya kita fokus dulu pada malam ini bagian mana yang mau kita bahas. Bagaimana menjadi karyawan ideal. Oke, satu. Yang kedua, di sini kasus korupsi banyak nggak? Kayaknya nggak ada ya. Jadi insya Allah nggak kita bahas. Ini lain kalau bahasanya di Jakarta mungkin beda ya. Masalah korupsi waktu. Kita masih punya 2. Malam ini sama subuh. Insya Allah korupsi waktu saya bahas di waktu subuh. Meminta pekerjaan. Apakah melamar termasuk meminta pekerjaan? Terus apa lagi? Ingat akhirat. Pujian Nabi SAW untuk karyawan. Baik, kita awali yang pertama ini. Pujian Nabi SAW untuk karyawan. Kalau Anda saya tanya, sumber pendapatan yang terbaik itu apa? Nah, berdagang? Apa alasannya? Karena banyak melakukan muamalah. Banyak melakukan muamalah itu berlebihan dalam urusan dunia. Apa sumber pendapatan terbaik bagi muslim? Pendapatan yang halal. Nabi SAW, coba kita lihat di halaman 31. Menuju halaman 31, nanti biar Anda punya landasannya. Ada banyak sekali sumber pendapatan manusia. Namun, jika kita kelompokkan, secara umum hanya ada 2 macam. Pertama, sumber pendapatan dari keuntungan hasil berdagang. Yang kedua, upah dari jual jasa. Kan cuma 2 ini ya. Seperti Anda sebagai, tadi kan ada yang, saya bukan karyawan. Nah, terus Anda mendapatkan sumber pencaharian dari mana? Dari jualan. Nah, berarti Anda mendapatkan keuntungan. Atau dari produksi tertentu. Kalau nelayan, masuk mana nelayan? Hah? Upah dari menjual jasa. Dia jual ikan. Bukan jual jasa. Nelayan masuk mana? Keuntungan dari hasil berdagang. Nelayan itu butuh modal nggak? Butuh. Modal apa, Pak? Semua perlengkapan untuk melaut. Lalu dari situ dia mendapatkan hasil laut. Ya, ada buaya. Dan aneka hasil laut yang lainnya. Kemudian dijual. Lalu dapat keuntungan. Maka dia masuk jenis yang pertama. Intinya, semua aktivitas manusia ketika dia bekerja tidak lepas dari 2 ini. Antara dia dapat keuntungan dari hasil berdagang, atau yang kedua, dia mendapatkan upah dari menjual jasa. Nah, Nabi SAW memuji penghasilan seseorang dari jerih payahnya. Baik dari hasil berdagang maupun dari hasil menjual jasa. Artinya harta itu didapatkan bukan dari hadiah, bukan dari hibah, warisan, atau pemberian orang. Dan ini salah satu di antara bukti bahwasanya Islam sangat menekankan agar umatnya menjadi hamba yang mandiri. Jangan menjadi benalu yang terlalu menggantungkan kepada orang lain. Dari Miqdam radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda,
Ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadi. Tidak ada makanan yang lebih baik yang dikonsumsi oleh seseorang melebihi dari hasil kerja dia. Baik dia sebagai karyawan maupun dia sebagai pedagang. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana yakulu min amali yadi. Dan Nabiullah Dawud alaihissalam beliau makan dari hasil kerja tangannya. Nabi Dawud tidak minta upeti walaupun beliau seorang raja. Maka Nabi SAW menunjukkan seorang Dawud yang merupakan raja, beliau menjadikan sumber pendapatan untuk nafkah beliau dan keluarganya itu bukan dari upeti, tapi dari beliau membuat senjata, beliau seorang pandai besi yang bisa membuat tameng dan seterusnya. Dan dari situlah Nabiullah Dawud bisa mendapatkan sumber pendapatan. Nah, satu ketika ada orang yang bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab. Ya Rasulullah, sumber pendapatan apakah yang paling thayyib? Thayyib artinya apa, Pak? Baik, ya. Sehingga bang thayyib itu artinya cah bagus. Orang baik. Sumber pendapatan apakah yang paling thayyib, yang paling baik? Kemudian Nabi SAW mengatakan, amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Sumber pendapatan yang terbaik adalah hasil kerja seseorang dan keuntungan dari jual beli yang mabrur. Ini mewakili jual beli jasa sehingga dia mendapatkan upah. Wa kullu bai'in mabrur ini mewakili seorang pedagang yang dia menjual sesuatu lalu mendapatkan keuntungan. Kurang lebih seperti inilah peta dari sumber pendapatan umat manusia. Oleh karena itu Nabi SAW memotivasi hal ini. Intinya adalah agar kaum muslimin tidak menjadi hamba yang menggantungkan diri kepada orang lain. Tapi jadilah seorang yang mandiri, yang dia bisa mencukupi kebutuhannya dengan cara kerja, bukan dengan meminta-minta, mengandalkan hadiah, ataupun warisan. Nah, dari sini para ulama menjelaskan bahwa harta yang dimiliki oleh hamba itu bertingkat, harta halal itu bertingkat martabatnya. Bertingkat martabatnya. Sehingga Anda kalau saya minta ya untuk membandingkan antara yang pertama gaji di Pertamina misalnya. Gaji di Pertamina. Dengan yang kedua warisan ortu dirut Pertamina. Wah, baik. Lebih bermartabat yang mana, Pak? Hah? Lebih bermartabat yang mana? Pertama atau kedua? Kalau bicara lebih besar mungkin arah panahnya gini ya. Wah, gini ya. Atau gini gitu. Tapi kalau kita bicara martabat, gaji itu lebih bermartabat. Sehingga orang yang dia bekerja lalu dia mendapatkan hasil lebih bermartabat dibandingkan hanya mengandalkan warisan dari orang lain. Baik. Apalagi yang sifatnya hanya hadiah, hibah dari pemberian orang lain. Karena kita diminta jadilah hamba yang lebih mandiri, tidak menggantungkan kepada orang lain. Selanjutnya, ada harta halal tapi kurang martabat. Kurang bermartabat. Bisa kasih contoh, Pak, harta halal yang kurang bermartabat. Hasil meminta-minta. Minta-minta itu halal atau haram? Haram. Nabi SAW mengatakan kepada Qubaisah, Ya Qubaisah, innal mas'alata la tahillu. Wahai Qubaisah, sesungguhnya ngemis meminta-minta itu tidak halal kecuali untuk 3 orang. Kemudian Nabi SAW sebutkan yang dikecualikan. Sebutkan contoh harta halal yang kurang bermartabat. Ya, contohnya upah bekam. Rasulullah SAW pernah menyebutkan wa ujratul hajjam khabithun. Hadis riwayat Muslim. Kita coba carikan itu sini.
Nabi SAW pernah bersabda, wa ujratul hajjam khabith. Upah tukang bekam itu khabith. Ya. Mana hadisnya? Tayyib. Coba kita buka ini. Disebutkan dalam hadis dari Rafi' bin Hadij radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thamanul qalbi khabithun." Hasil penjualan anjing itu khabith. Wa mahrul baghi khabith. Hasil dari pelacuran itu khabith. Wa kasbul hajjam khabith. Dan upah tukang bekam itu khabith. Hadis sahih riwayat Muslim. Khabith yang dimaksud di sini bukan haram untuk upah tukang bekam. Karena kita tahu bahasanya upah tukang bekam itu halal. Nabi SAW pernah bekam dan beliau ngasih upah. Namun di sini disebut khabith karena ini sumber pendapatan yang kurang bermartabat. Maka jangan jadikan itu sebagai mata pencaharian. Kalau bisa cari dari sisi yang lain, misalnya jualan herbal, ya, atau pijit, ya, sedangkan bekamnya bonus. Dia dibayar karena dia jualan herbal, dia dibayar karena dia mijit, tapi untuk bekamnya dibayar silahkan, nggak dibayar silahkan. Intinya dia tidak menjadikan itu sebagai sumber pendapatan. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada satu fenomena berkaitan dengan orang yang bekerja untuk status sosial. Fenomena apa ini, Pak? Ada sebagian orang yang dia bekerja tujuannya bukan sebatas untuk nyari nafkah, tapi tujuannya adalah untuk mengejar status sosial. Kita coba baca hadis berikut ini. Nanti Anda semoga bisa termotivasi untuk bisa menjadi orang yang lebih semangat dalam bekerja. Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu bercerita, satu hari Nabi SAW dan sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun. Lalu para sahabat berkomentar. Ketika sahabat melihat orang yang kerjanya tekun ini, sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, lau ja'alahu fi sabilillah." Ya Rasulullah, andaikan usahanya itu dijadikan untuk kegiatan jihad fisabilillah, tentu pahalanya besar. Karena dia itu orangnya rajin. Sayang kalau cuma dipakai untuk kehidupan, untuk kerja dunia, karena orangnya rajin. Kemudian Nabi SAW membalas komentar mereka dengan mengatakan, "In kana yas'a ala waladihi sigaran, fahuwa fi sabilillah." Kalau dia kerja untuk mencukupi anaknya yang masih kecil, maka dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain. Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah tua, yang sudah tidak bisa bekerja, yang sudah tidak produktif, fa fi sabilillah. Anak berbakti ini fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi. Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan pribadinya, liya'iffaha, agar dia tidak meminta-minta, menjaga kehormatannya, fa fi sabilillah, maka dia hakikatnya fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala ahlihi, kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan istrinya, fa fi sabilillah, itu fi sabilillah. Baik, ada berapa orang yang disebutkan dalam hadis ini? Ada berapa? Diri sendiri, istri, kedua orang tua, dan anak. Itulah yang kita sebut keluarga inti. Keluarga inti kan istri, anak, dan kedua orang tua. Dan itulah 4 jalur kita diwajibkan untuk memberikan nafkah. Jadi sasaran nafkah. Yang pertama adalah diri sendiri. Kita bekerja untuk memberi nafkah bagi kita sendiri. Yang kedua, istri. Yang ketiga, anak. Yang keempat, ortu. Saya tidak bicara urutan ya, tapi hanya menyebutkan siapa orang yang wajib kita nafkahi. Sehingga ada satu orang
yang hasilnya bisa mencukupi banyak orang. Demikianlah keberkahan harta dari hasil kerja. Terkadang harta dari satu orang, pendapatan dari satu orang bisa mencukupi kebutuhan banyak orang. Kalau ini jika kita hitung ya, ini satu ya. Udah, ini berapa ini? Berapa? Satu aja ya. Yang ini berapa? Anggaplah 5. Dua. Sudah? Dari satu orang bisa mencukupi kebutuhan 9 orang. Masya Allah. Demikianlah keberkahan usaha. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hasil dari satu orang bisa mencukupi banyak orang. Saya pernah ketemu dengan seorang dokter yang istrinya juga dokter. Terus saya sempat tanya kepada yang bersangkutan, istri bapak juga praktek? Jawab beliau, tidak. Istri saya jadi ibu rumah tangga. Loh, kenapa nggak praktek, Pak? Beliau memberikan sebuah pernyataan yang saya masih ingat ya, selalu saya ingat. Mungkin saya ketemu dengan beliau 2015-an. Beliau mengatakan begini, bagi saya, mau yang kerja satu orang maupun yang kerja 2 orang, rizkinya nggak bakalan geser. Rizki keluarga kami akan tetap segitu. Bagi saya. Masya Allah. Betul Pak ya. Karena Anda ketika bekerja, Anda ngasih nafkah untuk keluarga, untuk anak dan istri, serta orang tua. Rizki mereka Allah yang ngasih, tapi melalui jalur yang kerja ini. Rizki mereka Allah yang ngasih, tapi melalui jalur siapa? Yang kerja ini. Demikianlah cara Allah Subhanahu wa ta'ala membagi rizki. Baik, dan kerja seperti ini jika Anda niatkan dalam rangka untuk mencukupi nafkah mereka, disebut oleh Nabi SAW fi sabilillah. Kerja dengan niat seperti ini disebut fi sabilillah. Kita lanjutkan. Kemudian di bagian akhir Nabi SAW bersabda, wa in kana kharaja yas'a tafakhuran wa takathuran fa fi sabilis syaitan. Tapi kalau dia kerja dalam rangka untuk kebanggaan, kesombongan, maka dia berada di jalan setan. Aku kalau nggak jadi aparat nggak mau kerja. Loh, kenapa kamu harus jadi aparat? Saya ingin punya status sosial di masyarakat. Aku kalau nggak jadi ASN saya nggak mau kerja. Kenapa? Saya ingin jadi ASN. Saya ingin jadi ini dan seterusnya. Ada nggak Pak sebagian orang yang kerja dalam rangka nyari status sosial? Banyak. Bahkan di tempat kita sering sekali ya. Untuk bisa mendaftarkan anaknya, orang harus jual sawah, jual rumah, jual tanah. Kenapa? Biar anaknya bisa keterima di instansi ini. Pak, kerja itu nyari duit atau ngeluarin duit? Anomali di Indonesia. Orang mau kerja ngeluarin duit. Sehingga sebelum kerja, jual tanah dulu, jual lemah, jual omah, ya, jual sawah. Itu dipakai untuk modal. Wah, ini cara yang salah. Terus setelah itu, keterima. Apa yang Anda bisa bayangkan, kalau orang ketika keterima kerja, tapi saat penerimaan dia ngeluarin modal yang demikian besar. Kira-kira dalam pikiran orang ini apa, Pak? Hah? Balikin? Gimana caranya biar saya bisa balikin modal? Saya kasihan sama bapak saya yang udah kehilangan sawah, kehilangan tanah, kehilangan rumah. Maka saya harus balikin modal milik bapak saya. Nah kalau kemudian dia bekerja tapi dalam pikiran dia gimana caranya balikin modal, sementara gajinya terbatas, apa yang kira-kira akan dia cari? Wallahu a'lam. Jadinya mereka saling mendolimi antara satu dengan yang lain. Lalu mereka cari korban di luar. Sehingga antara satu dengan yang lain, kenapa orang itu saling menindas, saling mendolimi? Orang ini ketika masuk didolimi dulu. Saat dia berada di dalam, dia nggak boleh cari korban di dalam. Akhirnya dia cari korban di luar. Nanti ketika dia sudah senior, dia memperlakukan yang sama untuk juniornya. Carut marut negara Wakanda. Sampai kapan itu akan selesai? Kita nggak pingin seperti ini berlarut-larut.
apalagi pelakunya adalah orang yang notabene paham hukum, maka mereka sampai disebut sebagai aparat penegak hukum. Penegak hukum tapi kok kayak gitu? Ini bukan menegakkan hukum, tapi malah mematikan hukum. Karena yang dia lakukan justru tindakan-tindakan yang menindas orang lain. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka semua, dan Allah jadikan negeri Indonesia sebagai negeri yang baik, baik warganya, baik muamalahnya, baik daerahnya. Allah berikan keberkahan untuk semuanya. Amin. Baik, sampai di sini berkaitan dengan pujian Nabi SAW untuk para karyawan. Kita coba renungkan ini ya. Lebih baik tangan kotor tapi hasilnya bersih daripada tangan bersih tapi hasilnya kotor. Anda pilih yang mana? Ya, hasil bersih, tangan bersih. Masya Allah. Hasil bersih, tangan bersih. Ya. Insya Allah, bisa ya? Bisa. Yang penting pastikan hasilnya bersih. Baik. Selesai pembahasan ini, sekarang kita beralih ke pembahasan karyawan yang ideal. Anda tadi meminta pembahasan karyawan yang ideal. Kita menuju halaman 67. Halaman kebanyakan. Ini halaman. Baik. Nah, di pembahasan tentang karyawan yang ideal, nanti yang akan kita kaji, ini masih seputar masalah membahas kriteria. Bagaimana agar kita bisa menjadi karyawan yang ideal. Di sini. Nanti akan saya ceritakan beberapa kejadian yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang keberadaan Nabi dan makhluk di masa silam yang menjadi karyawan. Kita awali dulu tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf pernah jadi apa, Pak? Karyawan negara, jadi menteri. Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang Yusuf dalam satu surat, sangat lengkap. Dari mulai masa kecilnya sampai dewasa beliau, sampai beliau menjadi menteri. Dan itu kejadiannya lintas daerah. Awalnya berada di Syam, kemudian pindah ke Mesir. Dari situlah sejak Nabi Yusuf alaihissalam menjadi penguasa Mesir, ada banyak sekali Bani Israel yang diundang masuk dan pindah ke Mesir, sehingga Mesir penduduknya banyak yang berasal dari Bani Israel. Sampai kemudian muncul Fir'aun di zaman Musa dilahirkan, yang kemudian dia menindas Bani Israel. Jadi ceritanya kenapa kok Bani Israel ada di Mesir? Padahal awal mulanya Bani Israel berasal dari mana? Dari Syam, Palestina, Yordan, Lebanon, itu Suriah, itu adalah negeri Syam. Kok mereka bisa berada di Mesir, Pak? Eksodus mereka ke Mesir itu di zaman Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Sampai beranak pinak sehingga menjadi bagian dari penduduk Mesir. Terus ditindas sama Firaun. Nah, dalam perjalanannya ketika Yusuf alaihissalam berhasil mentakwil mimpi penguasa Mesir, maka si penguasa Mesir ini pun merasa senang dengan keberadaan Yusuf alaihissalam. Lalu penguasa itu memberikan pujian kepada Yusuf, innakal yawma ladaina makinun amin. Sesungguhnya mulai hari ini kau memiliki posisi yang tinggi di sisi kami. Coba Bapak Ibu, saya kutipkan cerita tentang Yusuf alaihissalam lebih lengkap. Ceritanya dimulai dari mimpinya sang raja. Ceritanya dimulai dari mimpinya sang raja. Waktu sang raja itu bermimpi, di surat Yusuf ayat 43. Setelah sang raja bermimpi, dia pun menyampaikan kepada para pembesar-pembesar kerajaan. Wa qala al-maliku
Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin. Sang raja mengatakan, aku bermimpi melihat ada 7 sapi simanin yang gemuk-gemuk. Ya'kuluhunna sab'un ijaf, tapi dimakan oleh sapi yang kurus-kurus. Wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Aku melihat ada 7 bulir yang kering dan 7 bulir yang basah. Ya ayyuhal mala'u, wahai para pembesar-pembesar kerajaan. Wahai para menteri, aftuni fi ru'yaya. Tolong berikan keterangan kepadaku tentang mimpiku ini. In kuntum lirru'ya ta'burun. Kalau kalian bisa mentakwil mimpi. Apa yang mereka katakan? Anda lihat di ayat 43, di ayat 44. Kalau mereka mengatakan, adghathu ahlam. Itu hanya mimpi kalut wahai raja. Udahlah, nggak usah digubris mimpi kalut kayak gitu. Lupakan saja. Adghathu ahlam itu hanya mimpi kalut. Apa yang bisa Anda bayangkan andaikan mimpinya sang raja itu tidak digubris? Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Mesir kelaparan. Mesir akan kelaparan. Andaikan mimpinya sang raja itu nggak digubris. Sebagaimana sarannya para pembesar kerajaan. Para menteri mereka bilang, mereka mengatakan adghathu ahlam, itu hanya mimpi kalut. Lupakan saja. Wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Dan kami tidak ngerti bagaimana takwil mimpi yang benar. Namun ada satu orang yang ini menjadi pemicu kenapa sang raja masih penasaran dengan mimpinya. Wa qala alladzi naja minhuma. Berkatalah orang yang keluar dari penjara. Berkatalah orang yang keluar dari penjara yang sebelumnya sempat bersama Yusuf. Waddakara ba'da ummatin, dan dia teringat setelah beberapa waktu. Ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun. Wahai sang raja, aku bisa mentakwil mimpi sang raja, tapi izinkan aku untuk ketemu seseorang. Akhirnya orang ini pun menemui Yusuf. Yusufu ayyuhas siddiqu aftina. Wahai Yusuf sang siddiq, tolong berikan penjelasan kepada kami. Mimpi sang raja seperti ini. Subhanallah. Yusuf ngasih penjelasan itu di mana? Di penjara. Qala tazra'una sab'a sinina da'aban. Kalian harus menanam selama 7 tahun aneka bahan makanan. Kemudian hasil dari panen itu fadharuhu fi sumbuli. Biarkan di bulirnya. Tangkainya jangan dipatahkan. Dan itu teknologi masa silam untuk nyimpen gabah, ya. Nyimpen padi biar nggak gampang kena kutu, Pak. Untuk nyimpen gandum atau padi atau jagung atau apapun, kalau Anda bersihkan tangkainya ini, dia gampang kena kutu. Tapi ketika tangkainya masih ada, diikat bersama tangkainya, digantung, awet. Itu bisa bertahun-tahun. Ini selama 7 tahun. Dulu kan mungkin leluhur kita punya teknologi yang sama, ya. Sehingga kenapa kok tidak dirontokkan semuanya? Karena mereka mau nyimpen dalam bentuk yang masih ada bulirnya. Sehingga hasil pertanian semakin hilang pelengkapnya, makin gampang busuk. Jadi beras itu lebih rentan rusak daripada masih ada tutupnya gabah. Ada bulirnya masih bisa bertahan dibandingkan ketika dihilangkan bulirnya. Ini saran yang disampaikan oleh Yusuf alaihissalam. Baik, kendati demikian Yusuf berada di penjara. Maka subhanallah, beliau adalah manusia yang tidak punya dendam. Walaupun Yusuf berada di penjara, tapi fatwa yang disampaikan oleh Yusuf untuk kebaikan bersama. Maka Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam menyampaikan penjelasan mimpi itu walaupun beliau berada di penjara. Mungkin kalau kita kan berpikir kayak gini, saya di penjara ngapain saya beritahu? Udahlah biar kalian nanti mati semuanya sekalian. Karena emosi dengan penguasa yang telah memenjarakan dia. Tapi subhanallah, Yusuf tidak seperti itu. Sehingga Yusuf punya akhlak yang luar biasa, akhlak yang sangat pemaaf.
Maka beliau walaupun di penjara, ketika ditanya seperti itu beliau ngasih jawaban. Demikianlah jasa sang Yusuf alaihissalam dengan fatwa yang beliau sampaikan menyelamatkan Mesir dari wabah kelaparan. Sampai akhirnya sang raja meminta agar dipertemukan dengan Yusuf. Wa qala al-maliku tuni bihi. Sang raja mengatakan, "Datangkan Yusuf kepadaku. Astakhlishu li nafsi." Aku ingin bicara langsung dengan dia. Falamma kallamahu qala innakal yawma ladaina makinun amin. Ketika Nabi Yusuf bicara dengan sang raja, maka sang raja langsung tertarik untuk menjadikan Yusuf sebagai orang dekatnya. Jadi begini, Pak. Ada orang baik. Ada orang baik, ada orang jahat. Begini ya. Kita sudah mendengar berita. Kita sudah mendengar berita tentang orang baik. Lalu berikutnya kita ketemu langsung orang baik itu. Kira-kira bagaimana kondisi perasaan manusia antara mendengar berita ada orang baik dengan ketemu langsung orang baik itu? Ya, dia akan lebih merasakan manfaatnya ketika ketemu. Baru sebatas berita, mungkin belum begitu percaya. Tapi ketika ketemu langsung, oh iya benar, memang orangnya bagus sekali. Akhlaknya baik. Itulah yang terjadi pada Yusuf. Berbeda dengan orang jahat. Ketika mendengarkan berita, kita sudah takut. Saat ketemu, lebih takut. Demikianlah kondisi orang jahat. Maka jadilah hamba yang dikangeni orang lain karena kebaikan kita, bukan menjadi orang yang ditakuti oleh orang lain karena potensi kejahatan kita. Kita lanjutkan. Lalu ketika Yusuf alaihissalatu wassalam ditawari oleh sang raja sebagai orang yang terdekatnya, Yusuf mengusulkan, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Jadikan aku sebagai bendaharawan negara, sesungguhnya aku adalah orang yang hafizun, bisa menjaga, alimun, dan punya ilmu. Maka beliau menonjolkan dua sifat. Hafizun, beliau bisa menjaga, artinya amanah. Alimun, dan beliau punya ilmu tentang bagaimana cara ngelola harta negara. Baik, kita save dulu ya di sini ya. Kita save dulu sifat Yusuf alaihissalam. Sifat Nabi Yusuf alaihissalam apa tadi? Hafizun alimun. Sifat Yusuf alaihissalam adalah hafizun alim. Begini. Sekarang kita beralih kepada Nabi yang kedua. Nabi kedua yang kami ceritakan, sebentar. Ini kalau sudah saving gini susah bergerak. Nabi yang kedua yang diceritakan di sini adalah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa alaihissalatu wassalam pernah membantu dua orang perempuan. Kemudian dua orang perempuan itu mengundang agar pulang ke rumahnya karena bapaknya mau ngasih upah. Lalu kemudian wanita ini mengusulkan, qalat ihdahuma. Insyaallah. Baik. Halaman berapa tadi, Pak? 90-an. Masya Allah. Iya, ini kelebihan beban jadi rotok mogok sedikit. Nah, 90-an. Bukan kayaknya. Ke atas saja. Karyawan ideal tadi ada di
Nah, 67. Nah, 67. Nah, baik. Ya mohon maaf ya, saya nggak hafal halaman. Nah, di sini salah satu di antara putrinya Syekhul Madian. Saya tanya, siapa nama mertuanya Nabi Musa? Siapa? Syuaib. Al-Hafidh Ibnu Katsir itu memberikan beberapa bantahan yang mengatakan bahwa mertua Nabi Musa adalah Nabi Syuaib. Itu salah ya. Karena yang pertama, Nabi Syuaib dengan Nabi Musa itu jaraknya terlalu jauh. Nabi Syuaib itu hidup tidak jauh dari Ibrahim. Nabi Syuaib itu hidup tidak jauh dari zaman Nabi Ibrahim. Dari mana Anda tahu Pak kalau Nabi Syuaib itu tidak jauh dari zaman Nabi Ibrahim? Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dialog Syuaib dengan umatnya. Di surat Hud ayat 78. Ini ada cerita tentang Nabi Lot alaihi salatu wassalam. Sebentar, laisa minkum biba'id. Nah, di surat Hud ayat 89. Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ayyusibakum mithlu ma asaba qauma Nuhin au qauma Hudin au qauma Saleh. Ini peringatan Nabi Syuaib kepada umatnya. Wahai kaumku, jangan sampai perbuatan durhaka kalian kepadaku menyebabkan kalian tertimpa azab sebagaimana yang pernah dialami oleh kaumnya Nuh, kaumnya Hud atau kaumnya Nabi Saleh. Wa ma qaumu Lutim minkum biba'id. Sementara kaum Lut tidak jauh dari zaman kalian. Sementara kaum Lut tidak jauh dari zaman kalian. Berarti Nabi Syuaib setelah Lut atau sebelum Lut? Setelah Lut. Tapi nggak jauh dari zamannya Lut. Dan Lut dengan Ibrahim sezaman atau beda zaman? Sezaman. Maka Syuaib itu tidak jauh dari zaman Ibrahim. Hanya saja lokasinya berbeda dan waktunya berbeda. Syuaib setelah itu. Udah? Sementara Musa itu jauh setelah Yusuf. Musa itu jauh setelah Yusuf. Kok tahu Pak? Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan keturunan Ishak, Yakub, Yusuf. Yusuf masuk Mesir. Nah di Mesir itulah kemudian beranak pinak jadi banyak keturunan sampai Fir'aun menindas Bani Israel. Nah itu kan sudah sekian keturunan. Hingga Bani Israel ramai di kota Mesir. Sehingga kejadian Musa dengan Syuaib itu terlalu jauh. Maka untuk bisa disebut bahwa Syuaib adalah mertuanya Musa, terlalu jauh zamannya. Udah? Terus yang benar siapa itu Pak? Mertuanya Musa. Yang benar ya sebut saja Syekhul Madian. Orang tua yang berada di daerah Madian. Putrinya menawarkan kepada bapaknya. Qalat ihdahuma ya abatistajirhu. Salah satu di antara mereka ada yang mengatakan, wahai ayahku, istajirhu, perkerjakanlah dia. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang terbaik yang bisa Anda jadikan sebagai karyawan adalah orang yang kuat lagi amanah. Anda catat di sini ya. Tentang sifat siapa? Musa. Al-Qawi, terus Al-Amin. Kuat dan amanah. Al-Qawiyu, Al-Amin. Kuat dan amanah. Sudah? Sekarang kita beralih ke Ifrit. Jin Ifrit. Saat Nabi Sulaiman alaihissalam diperintahkan oleh Allah atau memerintahkan kepada pasukannya untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis dari Sabak ke Syam, dari Yaman ke Syam. Maka Ifrit
yang mengusulkan pertama kali. Qala ifritum minal jin, berkatalah jin ifrit. Ana atika bihi qabla an takuma min maqamik. Aku mampu untuk mendatangkan singgasana itu sebelum Anda berdiri dari tempat duduk Anda. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Dan aku adalah makhluk yang kuat lagi amanah. Kita tulis di sini. Sifat ifrit apa? Laqawiyyun amin. Aku adalah makhluk yang kuat lagi amanah. Baik. Satu lagi. Di sini kita juga menyebutkan tentang sifat Jibril alaihissalam. Sebagai malaikat yang bertugas untuk mengantarkan wahyu Allah kepada para nabi. Bagaimana Allah mensifati Jibril? Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Quran itu adalah sabda atau firman Allah yang disampaikan melalui seorang utusan yang mulia. Dzi quwwatin, dia punya kekuatan, inda dzil arsy, di sisi zat yang memiliki arsy, makinin, dan punya posisi. Muta'in thamma amin, dan dia ditaati di sana, amin, lagi amanah. Maka Anda lihat di sini ada dua sifat Jibril yang disebutkan di sini. Dzi quwwatin, punya kekuatan, aminin, amanah. Kita tulis di sini. Sifat siapa? Sifat Jibril. Apa tadi? Dzu quwwatin. Terus amin. Baik. Jika Anda perhatikan dari semua cerita yang tadi kita sebutkan, orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, baik manusia, jin maupun malaikat, mereka adalah yang bekerja di sini punya dua kriteria. Pertama, punya kekuatan. Kekuatan ini maknanya adalah kemampuan. Yang kedua, amin, punya sifat amanah. Ya. Yusuf alaihissalam, beliau adalah orang yang punya sifat amanah. Li'annahu hafidh, karena beliau orang yang pandai menjaga. Dan Yusuf alaihissalam punya ilmu, punya kemampuan. Karena beliau seorang bendahara, maka beliau memiliki ilmu dalam mengatur harta negara. Di sininya para ulama menjelaskan bahwa dua pilar karyawan ideal, adalah satu, punya kemampuan. Yang kedua, amanah. Udah? Kemampuan sesuai dengan bidangnya. Sedangkan amanah kembali kepada rasa takut kepada Allah. Kembali kepada rasa takut kepada Allah. Maka seorang hamba yang amanah adalah hamba yang dalam menjalankan tugasnya, dia punya rasa takut kepada Allah. Demikianlah keadaan seorang muslim ketika dia bekerja dengan penuh amanah. Dia menyadari bahwa semua ini akan dihisap oleh Allah dan dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Pertanyaannya, jika ada dua karyawan yang mendaftar di tempat Anda bekerja, yang satu kemampuannya bagus tapi kurang amanah, yang satu amanah tapi tidak punya kemampuan, Anda pilih yang mana? Anda pilih yang mana? Hah? Pilih amanah atau mampu? Yang satu mampu tapi kurang amanah, yang satu amanah tapi kurang mampu. Pilih mana? Pilih? Kenapa? Kemampuan bisa dilatih. Amanah nggak bisa dilatih. Susah. Baik. Seperti ini tergantung keadaan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah ditanya oleh seseorang ya, terkait
bagaimana mensinkronkan antara amanah dan kemampuan. Jadi ada kasus yang ditanyakan kepada Imam Ahmad. Ya, coba kita lihat di sini ya. Antara ketegasan dengan amanah. Dua sifat yang terpuji adalah memiliki kekuatan dan aman dalam melaksanakan tugas. Kata Syekhul Islam, nanti kita sebutkan keterangan Imam Ahmad, ijtima'ul quwwah wal amanah finnas qalilun. Kalau ada orang yang dua sifat ini bergabung pada dirinya, dia punya kemampuan dan sekaligus amanah, itu sedikit sekali. Pinter ketika bekerja dan amanah sedikit sekali. Karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengadu kepada Allah, Allahumma ashku ilaika jildal fajir wa ajzat thiqqah. Ya Allah, aku mengadukan kepadamu, ada orang yang banyak berdosa tapi dia pinter, dia punya kemampuan. Yang kedua, ada orang yang lemah ya, yang tidak punya kemampuan tapi dia thiqqah, dia terpercaya, dia amanah. Ini Umar mengadu kepada Allah. Nyari karyawan negara di masa Umar yang menggabungkan antara pinter, punya kemampuan dengan amanah, susah. Itu di zaman siapa? Umar. Apalagi di zaman sekarang. Selanjutnya, Imam Ahmad pernah ditanya, ada dua orang yang akan dipilih sebagai panglima perang. Orang pertama kuat tapi suka maksiat. Orang kedua soleh tapi lemah. Siapa yang untuk dipilih? Kata beliau, wa ammal fajirul qawi. Orang yang banyak berbuat maksiat tapi dia kuat. Faquwatuhu lil muslimin. Kekuatannya menguntungkan kaum muslimin. Wa fujuruhu ala nafsi. Sementara maksiatnya dia sendiri yang nanggung kerugian. Wa ammas salihud dhaif. Adapun orang soleh tapi lemah, solehnya untuk dirinya, lemahnya untuk kaum muslimin. Maka silahkan kamu tunjuk sebagai panglima yang kuat walaupun tukang maksiat. Maka seperti itu beda-beda, tergantung apa? Kebutuhan. Yang ini dibutuhkan misalnya ya, supir si truk. Pilih kuat tapi kurang amanah, ataukah amanah tapi kurang kuat? Hah? Pilih yang mana? Kuat tapi amanah? Hah? Pilih yang amanah. Kenapa? Nanti dibawa lari ya. Kan Anda punya pengaman. Misalnya, supir si truk ini kuat. Berantem sama buaya aja dia menang. Tapi kurang amanah. Ada yang dia nggak kuat mengendalikan, tapi amanah. Sesuai kebutuhan. Seperti ini menyelesaikan apa? Kebutuhan. Baik. Sehingga terkadang ada orang yang memang harus dipilih. Ya sudahlah, yang penting pokoknya orangnya tegas, kuat, daripada ingah-ingih, walaupun dia amanah. Wallahu alam. Nah, ketika tidak bisa sinkron seperti itu, maka cara yang tepat adalah dipasangkan. Ya, cara yang tepat dipasangkan. Sehingga dalam pekerjaan tertentu, misalnya di sini ya, dalam pekerjaan X, di pekerjaan X ini butuh dua potensi. Potensi mampu dan potensi anggaplah amanah. Butuh dua potensi ini. Cari ini dan ini gabung itu Pak nggak nemu Pak. Maka sarannya dipasangkan. A ada di sini, B ada di sini. Wahai A dan B, jadilah teamwork. Dengan demikian antara satu dengan yang lain saling melengkapi. Dan seperti itu bagaimana metode yang terjadi di tengah Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar itu pasangannya siapa? Pasangannya siapa?
Umar. Khalid, afwan, ketika zaman Umar bin Khattab, Umar itu nggak cocok sama Khalid, tapi cocoknya sama Abu Ubaidah. Cocoknya sama Abu Ubaidah. Ini lembut, ini kasar. Ini kasar, ini lembut. Sehingga keras kumpul sama keras, apa? Pecah. Maka ini dua-duanya orang hebat, tapi karakternya berbeda. Abu Bakar itu lembut, lunak. Umar keras. Ketika menyatu, klop. Umar sama Khalid bin Walid itu nggak cocok. Sehingga Khalid bin Walid walaupun beliau itu punya jasa besar dalam banyak sekali penaklukan, tapi nggak cocok sama Umar karena keras sama keras. Maka beliau pilih Abu Ubaidah sebagai penggantinya Khalid. Dan Abu Ubaidah ini lebih lunak, lembut. Itu contoh bagaimana mensinkronkan ketika dalam sebuah kegiatan perlu ada orang yang mengimbangi. Ini Pak, komunikasinya bagus. Komunikasi bagus Pak. Tapi sayangnya dia kurang rapi. Yang ini rapi kalau kerja, tapi komunikasinya kurang bagus. Baik, gabungkan jadi teamwork. Ketika digabungkan, maka akan saling melengkapi. Sudah? Baik, ini bagi Anda yang kerja sebagai HRD bisa seperti ini. Tapi kalau hanya karyawan ya hanya jadi teori saja. Kecuali kalau Anda punya perusahaan di kampung masing-masing. Sudah? Selesai pembahasan tentang karyawan yang amanah. Berikutnya saya mau mengajak Anda untuk membahas tentang bahwa kita ini sedang berakad dengan Allah. Kita sedang berakad dengan Allah. Nah, di sini ya. Mana tadi? Di halaman 43. Kita menuju halaman 43. Nah. Jadi di sini kita mau menyampaikan satu penekanan Pak ya. Bahwa kalau kita bekerja dengan amanah, saya yakin Anda semuanya punya kemampuan sesuai bidangnya masing-masing. Kalaupun Anda merasa, Pak, kemampuan saya di bidang ini kok kurang, silahkan Anda tingkatkan dengan cara belajar. Sehingga sampai Anda merasa saya layak untuk menduduki job ini, pekerjaan ini. Kalau Anda merasa kok belum, silahkan belajar, dilakukan peningkatan diri. Selanjutnya kita mau belajar ini. Berkaitan dengan berakad dengan Allah, maka jangan berkhianat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, penuhilah setiap akad. Apa sih yang dimaksud dengan akad di sini? Yang dimaksud akad di sini adalah semua bentuk perjanjian, al-uhud. Kita sebut dengan MOU. Memenuhi MOU itu perintah apa? Al-Quran. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan agar setiap kita memenuhi akad antara kita dengan lawan kita bertransaksi. Sudah? Selanjutnya. Ketika kita mendaftar kerja di sebuah perusahaan atau instansi tertentu, lalu kita menandatangani akad. Di dalamnya ada banyak klausul kesepakatan. Semua klausul dalam akad itu tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Jika demikian, maka semua klausul itu mengikat kedua belah pihak. Jika tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Sudah? Allah perintahkan agar kesepakatan itu dipenuhi. Disinilah kita perlu menyadari bahwa ketika kita menandatangani akad, hakikatnya kita sedang berakad dengan Allah. Sebab Allah yang perintahkan kita untuk memenuhi akad itu. Sehingga setiap pelanggaran terhadap akad adalah kemaksiatan kepada Allah. Bisa kita catat ini ya. Misalnya melanggar jam kerja, maksiat. Loh kenapa? Kamu kan jam kerjanya nggak segitu. Jam kerjamu kurang.
tidak sesuai akad, terhitung maksiat. Sebagaimana amanah terhitung ibadah, menyalahi amanah juga terhitung maksiat. Karena itu menjalankan amanah, kita tegaskan statusnya adalah ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Baik. Definisi ibadah itu apa, Pak? Definisi ibadah itu apa? Kita sampai jam berapa? Sampai selesai. Selesainya jam berapa? Hah? 9:30, maksimal 9:30 ya. Sudah plus tanya jawab. Oh belum. Gimana Pak? 9:30 sepakat ya? Baik, Anda sanggup sampai 9:30? Hah? Nah, iya, 10 menit lagi nggak apa kan? Maksudnya bertahan di sini sampai 9:30 plus pertanyaan jawab ya. Lanjut ya. Allah perintahkan kita untuk menjalankan amanah. Saya sebut menjalankan amanah itu ibadah. Apa definisi ibadah? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Sudah? Sehingga saat malaikat sujud kepada Adam, itu hakikatnya malaikat ibadah kepada siapa? Kenapa? Kepada Allah. Karena Allah yang perintah. Karena Allah yang perintah. Maka kita kenapa sujud ke arah Ka'bah? Ya perintahnya kayak gitu. Bukan menyembah Ka'bah. Sehingga sujud kepada Adam, ke arah Adam, sama sebagaimana kita sujud ke arah Ka'bah. Bukan menyembah Adam, bukan menyembah Ka'bah, tapi menjalankan perintah Allah. Sebab siapapun yang sujud, pasti dia akan mengarah kepada arah tertentu. Dan kaum muslimin arahnya disatukan. Kalau sholat, mengarahlah ke arah kiblat. Baik. Berarti saat kita menjalankan amanah, status kita apa? Sedang menjalankan perintah Allah. Apakah itu bisa bernilai ibadah? Iya, jika diiringi dengan niat. Jika diiringi dengan niat. Ada peluang bagi seorang mukmin ketika dia menjalankan tugas dan amanah. Jika diiringi dengan niat menjalankan perintah Allah, statusnya ibadah. Orang Jepang amanah. Orang Korea mungkin lebih amanah dibandingkan kita. Tapi saat mereka menjalankan amanah dapat pahala enggak? Kenapa tidak? Sifatnya hanya kebiasaan. Ini sudah menjadi habit kami, kebiasaan kami. Ini sudah menjadi rutinitas kami. Kami ya kayak gini. Cara kerja kami kayak gini. Nggak kebayang ketika dia menjalankan itu tujuannya adalah dalam rangka menjalankan perintah Allah. Maka apa yang mereka perbuat tidak ada nilai pahalanya. Sehingga teman-teman ya yang kerja di site semacam ini, kemudian Anda datang tepat waktu, pulang tepat waktu, masuk kerja jam berapa? Jam 6. Jam 6. 6:30. Anda berangkat 6:30 atau Anda tiba 6:30 dan Anda pulang jam 6 misalnya, sesuai dengan akad yang berlaku, sesuai dengan amanah yang diberikan kepada Anda, maka Anda sedang berakad dengan Allah, menjalankan perintah Allah. Jika diiringi dengan niat untuk menjalankan perintah, bernilai pahala. Ingat baik-baik ayat ini, surat An-Nisa 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Enggak ada ruginya ya. Betapa mukmin ini punya peluang pahala yang besar, sampai pun sesuatu yang itu merupakan rutinitas bisa jadi pahala jika diiringi dengan niat. Kita lihat ya di job site kayak gini kan Anda itu sangat tertib. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, dan seterusnya. Dan semuanya sudah diatur. Andaikan kita berada di luar, mungkin tidak bisa seperti itu. Anda berlatih disiplin ketika di job site. Dalam rangka menjalankan tugas dan amanah. Kalau hanya sebatas, ya inilah kebiasaan lingkungan kerja kami.
ini budaya kerja kami, nggak ada nilai pahalanya. Tapi saat Anda menjalankan itu, Allah perintahkan saya untuk memenuhi peraturan. Allah perintahkan saya untuk memenuhi perjanjian. Maka saat Anda melakukan itu, ada nilai pahalanya nggak? Ada nilai pahalanya. Walhamdulillah. Baik. Demikian. Kemudian juga ada satu tambahan lagi berkaitan dengan larangan untuk berkhianat. Di samping itu Allah melarang keras semua tindakan pengkhianatan. Apapun bentuk pengkhianatan terhadap amanah, hakikatnya mengkhianati Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul. Janganlah mengkhianati amanah kalian sementara kalian tahu ini amanah. Pengkhianatan terhadap amanah adalah durhaka kepada Allah Ta'ala. Wallahu alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Kita punya sisa waktu sampai 8:30, 5 menit lagi berarti. Kami kembalikan ke moderator. Silakan. Jazakumullah khairan. Ustaz kita Ustaz Amin Ubaid Ta'ala, semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Semoga kita yang hadir di sini juga bisa mengamalkan atau mengambil faedah dari apa yang telah Ustaz sampaikan. Di antaranya beberapa rangkumannya, mudah-mudahan kita bisa menjadi karyawan yang ideal, yang punya kemampuan kuat dan amanah. Ini ada di akhlak ya, ini amanah, kompeten. Kemudian Apa kepanjangan akhlak? Amanah, kompeten, harmonis, loyal, kolaboratif. Masya Allah. Itu untuk BUMN. Amanah dan kuat ini mencontoh beberapa sifat dari para nabi. Nabi Yusuf, Nabi Musa, Jenifrit, Jibril alaihissalam. Ya, kita tidak meniru Jenifrit ya. Meskipun dia punya karakter itu, tapi berlaku di zaman Sulaiman alaihissalam. Terus semoga kita juga bisa mengamalkan, yaitu memberikan niat untuk ibadah ketika kita dalam bekerja. Jangan sampai untuk menafkahi keluarga kita, baik diri sendiri, istri, anak, orang tua. Jika diniati dengan ibadah, insya Allah jadi fisabilillah. Kemudian tadi juga Ustaz sampaikan pekerjaan yang paling baik yaitu ada dua, hasil dari berdagang dan jual jasa. Kemudian kita di sini karena ada MUU, kita selalu berangkat dengan Allah, maka kita jangan berkhianat. Itu sejelas rangkumannya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Sekarang kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu tanya jawab. Dipersilakan kepada ikhwan semua, barangkali ada yang ditanyakan bisa langsung interaktif sama Ustaz Abdul Ubaid hafizahullah ta'ala. Sampai jam berapa kita nanti? 2:45. Oh gitu, baik. Insyaallah masih ada waktu kurang lebih 17 menit ya. Silakan. Baik, silakan. Ada yang mau disampaikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tercurah pada Ustaz muslimin yang ada di KJRI. Amin. Walakum bimithlin. Izin bertanya Ustaz, kita ini kan sebagai karyawan, kadang kita menemui kondisi ada tawaran pekerjaan lain Ustaz, yang dimana di situ tawarannya lebih daripada yang kita sedang kerjakan sekarang. Tapi
tapi kita terikat kontrak nih dengan karyawan yang dengan perusahaan yang ada saat ini. Itu gimana Ustaz? Kalau kita mengambil langkah, misalkan kita menerima atau mengambil tawaran yang sebelah itu, tapi sedangkan status kita si karyawan di sini. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, barakallahu fikum. Saya boleh merinci menjadi dua ya. Yang pertama, atau saya ulang pertanyaannya, perlu diulang ya? Diulang, karena yang online nggak bisa dengar suara Bapak. Jadi ketika kita bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan dan kita terikat kontrak, lalu ada perusahaan yang lain yang menawarkan kepada kita lebih baik fasilitasnya dibandingkan fasilitas sebelumnya. Boleh nggak kita berpindah ke perusahaan itu? Pertama, berkaitan dengan pembahasan ini ada dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama adalah sudut pandang dari perusahaan. Wahai para perusahaan, ya, kalau kalian sedang melihat ada karyawan terikat kontrak dengan perusahaan yang lain, jangan dipengaruhi untuk keluar. Sehingga dikasih penawaran, dikasih tahu nanti kami di tempat ini bisa ini, gajimu bisa lebih besar dan seterusnya. Ini tidak boleh kayak gitu. Kok bisa Pak disebut nggak boleh? Ada beberapa dalil yang bisa kita jadikan sebagai indikator bahwasanya itu tidak boleh. Dalil yang pertama, Nabi SAW melarang kalau orang sedang transaksi tawar-menawar, Anda jangan ikut bergabung sampai apa? Ini selesai antara deal atau batal. Sehingga kalau misalnya si A menjual barang ke si B, si A sebagai penjual, B sebagai pembeli ya, sedang tawar-menawar, terus Anda gabung, berapa ditawar? 10.000. Wah, ini bagus ya, saya berani 50.000. Nah, dengan sebab dia ngomong seperti itu, memotivasi si B untuk beli. Nggak boleh, tunggu dulu sampai ini selesai. Dah saya beli aja. Duh, Pak ini baru sama saya kok, Bapak sudah tiba-tiba masuk. Nabi SAW melarang, la yabi ahadukum ala bai'i akhi. Janganlah kalian menjual barang yang sedang dijual oleh orang lain atau sedang dibeli oleh orang lain. Dalil yang lain, Nabi SAW melarang seorang lelaki melamar wanita yang sudah dilamar oleh lelaki yang lain. Si A melamar si B. Sudah didengar sampai si C. A melamar B ya? C ikut melamar. Boleh nggak? Hah? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Apa? Karena nanti akan menimbulkan permusuhan antara C dengan A. Kamu boleh masuk jika A ini mundur atau ditolak sama B. Nah, kalau ditolak B atau A ini mundur, silahkan maju. Boleh ya. Ada satu cerita ini. Ada seorang mahasiswa tinggal satu kamar, mahasiswa A tinggal satu kamar dengan mahasiswa B. Begini. Sudah? Tiba-tiba mahasiswa A ini bilang sama mahasiswa B. Nah, mahasiswa B ini berasal dari kota X. Mahasiswa A berasal dari kota Y. Dan akhwatnya ini dari kota X. Satu kota dengan mahasiswa B ini. Nah, si A ini bilang sama B, wahai B, kamu kenal nggak dengan akhwat namanya ini? Lah kenapa? Itu mau saya lamar. Udah. B ini langsung disik-disik cepet. Langsung cepetan ngelamar akhwat tadi. Sebelum dilamar sama ini. Jadilah sama B. Nikah. Akhirnya A dan B bermusuhan. Padahal ini belum ngelamar loh ya. Yang A ini belum ngelamar. Tapi salahnya A, dia tanya sama B. Makanya kalau belum melamar jangan tanya. Jangan cerita-cerita kemana-mana. Itu nanti beresiko ya. Baik. Ada yang punya pengalaman kayak gitu? Yang jegal temennya kayak gitu? Nah, kaitannya dengan ini, memang tidak ada dalil khusus kalau perusahaan tidak boleh melamar karyawan perusahaan yang lain. Tapi dalil ini sudah bisa kita jadikan sebagai landasan. Kita analogikan saja, kiasnya sama. Maka kalau kita nggak boleh melamar wanita yang sedang dilamar oleh orang lain,
Hal yang sama juga perusahaan jangan merekrut karyawan yang sedang bekerja di tempat orang lain. Bisa dipahami ya? Baik, itu dari sisi perusahaan. Sekarang dari sisi karyawan. Kalau dari sisi karyawan, saya bisa bagi menjadi dua. Pertama, karyawan yang terikat kontrak. Jika karyawannya terikat kontrak, misalnya kontrak selama 3 tahun, Anda sudah tanda tangan. Di perjalanan dapat kerja 1 tahun misalnya, setelah kerja 1 tahun atau 1,5 tahun, ada penawaran bahwa bisa kerja di tempat kami, nanti gajinya lebih gede. Boleh nggak kita tinggalkan yang pertama terus pindah yang kedua? Nggak boleh, Anda terikat kontrak. Kemarin saya sudah tanda tangan 3 tahun akan bekerja di sini. Berarti saat Anda terikat kontrak seperti itu, Anda tidak boleh pindah. Ikuti sesuai dengan kontrak yang ditandatangani. Yang kedua, jika karyawan itu tidak terikat kontrak, misalnya nggak ada batas waktu, diterima dan silakan bekerja, tapi tidak ada ikatan kontrak. Boleh nggak Pak pindah? Ya selama tidak ada ikatan kontrak dengan waktu tertentu, insya Allah tidak masalah. Sehingga Anda misalnya tinggalkan pekerjaan pertama, beralih ke pekerjaan yang kedua, hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Kalau di sini ada ikatan kontrak. Berarti misalnya karyawan itu permanen Ustaz. Permanen. Ya. Berarti Ustaz bilang tidak ada waktu tertentu ya. Maksudnya. Permanen itu maksudnya gimana? Nggak ada batas. Dia sebagai karyawan sampai masa pensiun. Ya berarti itu kontraknya. Loh kan nggak ada batas waktu. Saat MOU itu ada nggak pernyataan selama rentang sekian? Nggak ada. Dan boleh untuk keluar kapanpun. Open. Ada klausa apa? Pemberitahuan 1 bulan Ustaz. Kalau mau mengundurkan diri. Iya. Jika sudah ada peraturan seperti itu, ikuti aturan yang berlaku. Sehingga kalau mau mundur, pemberitahuan sebulan sebelumnya, lalu setelah itu baru Anda bisa pindah. Wallahu a'lam. Nih, cukup? Ada lagi? Nah, silakan. Nah. Bismillah. Insyaallah. Saya sebagai karyawan pertama masuk dikasih 7 jam kerja 7 jam kerja per hari. per hari. Berjalan selama sekitar 10 tahun Ya. berubah menjadi 9 jam. Hmm. Bolehkah saya menolak akad tersebut? Tapi ada perubahan akad. Ya. Nah. Selama 10 tahun. Ya. Baik. Bolehkah saya menolak menandatangani kontrak? Kalau tidak tanda tangan, pilihannya berarti disuruh keluar. Tidak. Tidak. Tapi gimana kalau tidak tanda tangan? Tidak. Kan saya merasa dirugikan kalau suruh kerja 9 jam per hari. Sedangkan di kontrak saya dari awal 7 jam. Sekalipun kontrak saya tetap 7 jam, tapi saya tetap kerja 9 jam. Tidak melayani aturan. Baik. Jadi intinya begini ya. Akad 1 bisa diubah menjadi akad 2 dengan adanya ketentuan yang berbeda. Begitu Pak? Misalnya Bapak dulu bekerja, ketentuannya akadnya adalah 7 jam. Sekarang perusahaan mau membuat akad baru 9 jam. Ada? Tambah 2 jam. Baik. Nah, ketika dia mau mengubah ke akad yang baru, harus ditawarkan ke karyawan. Setuju atau tidak? Kalau setuju, silahkan bergabung. Kalau nggak setuju, karyawan punya pilihan untuk mundur. Karena ketika tidak setuju akad kan berarti dia apa? Mundur. Nah, bagaimana kalau saya tidak mau mundur, tapi saya nggak setuju? Nah ini yang membingungkan. Ibaratnya begini, saya jualan barang ya. Pada saat ketemu pertama, deal-dealan. Harganya berapa? 100.000. Anda nawar 80, nggak tak kasih. Ya 90 lah. 90 ya. Udah nggak jadi. Anda pergi.
Sudah saya tawarkan 90, nggak jadi. Terus Anda pergi. Di waktu yang kedua Anda datang. Jadi 90 jadi nggak? Nggak kok, sekarang 120. Loh kok jadi naik 120? Ya 90 itu harga tadi, sekarang saya ganti 120. Kalau mau ya silahkan, kalau nggak apa-apa. Nggak, saya tetap mau 90. Ya saya maunya 120. Berarti boleh nggak saya batalkan transaksinya? Boleh. Karena yang tadi dia belum jadi untuk akad. Baik. Loh Pak, tapi ini kan saya sudah akad. Iya, akadnya diganti dengan yang baru. Nah, diganti dengan akad yang baru itu Bapak punya pilihan antara lanjut atau tidak lanjut. Kalau lanjut berarti ikuti akad yang baru. Kalau nggak lanjut, Bapak mundur. Begitu. Begitu. Nah, sebagai solusi, jika memang yang dikehendaki perusahaan seperti itu, mungkin Bapak bisa minta kompensasi. Saya mau kerja 9 jam, tapi syaratnya ada kompensasi. Misal ya, dikasih tambahan upah sebagai lembur dan seterusnya. Itu sebagai solusi. Nggak ada. Tapi dia nggak mau. Oh gitu. Saya bilang saya mau tanda tangan kontrak baru, tapi saya disuruh. Jadi sampai sekarang belum tanda tangan. Nggak bisa tanda tangan. Tapi tetap jadi karyawan di situ. Jadi karyawan. Masya Allah. Ini jadinya gantung semua ya. Perusahaan gantung, Bapak juga gantung. Ya, tetap dipekerjakan. Ya, semoga nanti ada solusi yang terbaik. Kerja lebih dari jam ini. Oh gitu. Oh gitu. Baik. Ya. Saya nggak senangnya kalau dirubah jam kerja. Merasa saya didolimin kalau dirubah jam kerja. Ya, ketika ada penawaran baru dan tidak dipaksa, itu tidak boleh. Makanya dikasih pilihan antara setuju, kalau setuju silahkan tanda tangan, kalau nggak setuju ya diizinkan untuk mundur. Itu kan berarti dikasih pilihan ya, nggak ada paksaan. Kecuali kalau kayak gini, nggak boleh mundur, harus tanda tangan, wajib ganti ini. Nah itu paksaan. Wallahu a'lam. Cukup? Ada tadi? Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Burhanuddin. Ingin bertanya Ustaz. Yang ingin saya tanyakan adalah pertanyaan seperti tadi, bahwa seorang karyawan itu harus punya punya dua. Yang satu Kemampuan kemampuan dan sifat amanah. Nah, jika salah satu itu tidak ada, Ustaz, dan itu kita berpertanyaan, apakah zolim orang memberhentikan orang tersebut? Itu yang kami ingin tanyakan. Misalnya tidak amanah atau Tidak amanah, diberhentikan. salah satu yang punya dia taat, punya kemampuan bagus karyawannya, tapi tidak amanah. Ya. Kalau dia diberhentikan, apakah zolim yang memberhentikan? Itu yang Baik. Dan dia melakukan pelanggaran enggak? ya itu tadi tidak amanah, Ustaz. Siap. Jadi itu jadi kalau diberhentikan, apakah kita zolim atau tidak? Jadi tidak amanah, ada yang sifatnya karakter, ada yang sifatnya pelanggaran terhadap kerja. Kalau karakter itu kan berarti urusan dia dengan Allah. Tapi kalau pelanggaran berarti dia mendolimi kita sebagai pemilik pemberi kerja. Jika dia melanggar, maka kita punya hak untuk memutus hubungan dengan dia. Kami berhentikan kamu karena kamu tidak amanah. Dari mana tahu tidak amanah? Ini buktinya. Kamu melakukan pelanggaran ini, mohon maaf. Dan ketika kita memberhentikan dia, karena alasan dia tidak amanah, tidak termasuk zalim. Nah, baik. Cukup? Ada lagi yang mau disampaikan? Silakan, kita kembalikan ke moderator. Nah, silakan Pak. Bisa boleh langsung Pak. Nih. Boleh mendekat ke sini Pak. Nah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita di lingkungan di sini itu diberi keleluasaan untuk beribadah. Alhamdulillah. Jadi kalau pada siang hari kita jam kerja siang hari, alhamdulillah sholat duhur kita bisa berjamaah. Nah, Sholat asar juga bisa berjamaah. Masya Allah. Apalagi sholat subuh ya. Sebagai seorang karyawan yang amanah, apakah dengan melaksanakan sholat duha dalam hal ini sholat sunnah ya, itu kita kan ibaratnya mencuri waktu ya Ustaz, dalam waktu jam kerja itu gimana statusnya? Siap. Kita ibaratnya tidak aman sedikit atau gimana? Baik. Apa ini Ustaz? Mengerti? Insyaallah. Barakallahu fiik. Baik, ini berkaitan dengan waktu kosong, boleh nggak kita manfaatkan untuk ibadah, baca Quran, atau dengerin kajian, termasuk juga sholat duha. Kembali kepada peraturan yang berlaku di perusahaan itu. Apakah kita boleh sholat duha di waktu kosong kerja? Jika perusahaan tidak melarang, satu ya. Yang kedua, betul-betul waktunya kosong, tidak ada kegiatan. Yang ketiga, saat Anda sholat duha itu tidak akan ganggu pekerjaan yang lain. Maka insya Allah diperbolehkan. Karena Anda sholat duha dan tidak sholat duha tidak memberikan pengaruh bagi kerja Anda. Misalnya, pekerjaan apa yang kira-kira paling banyak diamnya? Security. Wah, dia harus jaga 24 jam. Kang maling bisa masuk sewaktu-waktu itu. Apa kira-kira yang tidak banyak kegiatan? Misalnya, Pak, saya bisa selesaikan satu hari itu, saya bisa selesaikan 2-3 jam. Udah? Buat laporan, kirim laporan, selesai dalam waktu 3 jam. Dari mulai 6:30 sampai 10:30 sudah selesai. Duhur masih lama. Boleh nggak Pak saya pakai sholat duha? Kalau tidak ganggu ya silahkan. Pada posisi ketika Anda sholat duha, Anda tidak mengurangi jam kegiatan kantor, walaupun memakai jam kantor. Karena Anda sholat dan tidak sholat, Anda tetap akan kosong. Insya Allah seperti ini tidak masalah. Tapi kalau ganggu, misalnya saya disuruh untuk siaga Pak, jaga kontrol room. Yang ini mungkin saja nanti akan terjadi situasi yang tidak diinginkan. Maka saya tidak bisa kecuali harus jaga. Nah, dalam posisi itu ya jangan ditinggal sholat duha. Sebagai contoh ya, ada orang tanya, kalau di tempat Anda kerja mungkin masih sangat enak ya, sholat asar bisa dipakai untuk kerja, bisa Jumatan, sholat asar bisa jamaah, bisa Jumatan dan seterusnya. Di beberapa tempat yang lain nggak bisa. Jadi sholat asar gimana? Ya belum waktunya pulang ya jangan dipakai untuk sholat. Harus kerja sampai berakhir waktunya pulang. Wah Masya Allah, akhirnya dia nggak bisa jamaah sholat asar. Terus boleh nggak Pak, misalnya kita nekat sholat asar. Kalau sekiranya pulang Anda itu mepet maghrib, Anda boleh nekat sholat asar. Karena itu kebutuhan pokok. Tapi kalau waktunya masih longgar, maka Anda penuhi dulu jam kerja, baru kemudian setelah itu sholat asar. Misalnya, asar di sini jam berapa? 3:30. Nah, Anda pulang kerja misalnya jam 4. Di sebuah perusahaan Anda pulang kerja jam 4. Maka tunggu pulang. Setelah itu silahkan sholat asar. Karena selisihnya cuma setengah jam. Dari pulang Anda sampai dari waktu asar dengan jam pulang Anda. Insya Allah waktu asar masih cukup longgar di situ. Ada pekerjaan yang dia tidak boleh ditinggal, harus fokus di situ. Ya. Sehingga kalau ditinggal untuk melakukan kegiatan yang wajib tidak boleh. Maka mau tidak mau dia harus bertahan di situ. Penjaga rel kereta api misalnya. Ada orang misalnya bertugas jaga rel kereta api, tinggal Jumatan. Terus ditutup. Biar untuk keamanan ya sudahlah tak tutup saja, saya mau Jumatan. Kira-kira apa yang terjadi Pak?
Ya, dia akan meninggalkan kemacetan yang berkepanjangan. Nggak boleh ya. Nah, yang seperti ini bisa dilakukan jika ada backup. Nah, tolong backup saya mau Jumatan. Gantian, bisa demikian. Wallahu a'lam. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Sedang ngapain? Hafizahullah ta'ala. Artinya sampai pada penghujung acara, sebelum kita nobar, kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.